Di awal chapter, kita diperlihatkan Pickle yang tengah berjalan di kota Tokyo. Tubuhnya kotor, pakaiannya lusuh, dan tatapannya kosong karena ia kelaparan. Ia pun terus melangkah sampai berhenti di dekat tempat pembuangan sampah, yang dimana ada 3 ekor burung yang tengah hinggap di sana. Burung-burung itu pun menyadari keberadaan Pickle dan buru-buru terbang menjauh. Namun dalam sekejap, Pickle melompat dengan cepat dan berhasil meraih mereka dengan mulut dan kedua tangannya. Ia pun langsung memakan burung-burung itu, sehingga membuat orang-orang di sekitar terkejut sekaligus merasa ngeri. Nah, setelah makan, Pickle menunduk dan melihat ada genangan air yang menetes dari kantong plastik sampah di sekitarnya. Dan tanpa ragu, ia langsung meminumnya sehingga membuat orang-orang melihatnya merasa jijik dan khawatir dengan kondisinya. Tapi Pickle tidak peduli dan ia terus meminum air itu sampai tetes air terakhir. Nah, setelah itu Pickle pun kembali berjalan. Dan tak lama ia melihat sosok Jack Hanma dan Tokugawa dari kejauhan. Kemudian Pickle pun mendekat dan terlihat 2 sosok monster itu kini terlihat jelas di tengah kerumunan orang. Lalu Jack mengangkat sedikit topinya dan menatap Pickle dengan anggun. Sementara Tokugawa pun mengeluhkan bau menyengat hingga tanpa sadar Pickle sudah tepat berada di depannya. Kemudian Pickle menatap Jack dengan pangling. Tubuh Jack kini lebih besar dan tinggi dibandingkan dengan pertemuan pertama mereka sebelumnya. Melihat hal itu, Tokugawa segera memperingatkan Jack agar tidak memulai pertarungan sekarang karena bau badan Pickle benar-benar tak tertahankan. Namun Jack tidak peduli dan langsung melangkah mendekati Pickle meski Tokugawa berusaha menghentikannya. Dan saat sudah dekat, Jack pun langsung menerjang Pickle, bukan dengan pukulan atau tendangan, melainkan dengan sebuah pelukan hangat. Nah, sambil memeluknya, Jack pun berkata bahwa ia tidak pernah bisa melupakan Pickle sejak hari ketika dirinya kalah di tangan manusia purba itu. Nah, melihat hal itu, Tokugawa dan semua orang di jalan hanya bisa terdiam dan bingung melihat tindakan Jack Hanma. Jack lalu meminta Pickle untuk mendengarkan, dan dia pun mengatakan bahwa semua yang membuat dirinya seperti ini adalah ulah Pickle. Jack teringat kembali pertarungan mereka pertama, dan saat itu dia sangat menikmatinya, bahkan menganggapnya bukan sekedar pertarungan, melainkan sebuah pesan bahwa dirinya dan Pickle itu merupakan seperti 2 zat yang menyatu. Jack pun mengakui bahwa pada akhirnya ketika mereka saling menggigit, dia kalah. Namun, ia sama sekali tidak bisa menerima kekalahan itu. Dan Jack juga tak pernah lupa bagaimana dirinya menangis setelah pertarungan itu. Namun kali ini Jack berjanji akan membuat 2 rencana, yang harusnya Pickle menangis sekeras mungkin dan membuat wajahnya dipenuhi ekspresi putus asa. Dan intinya Jack ingin mengalahkan Pickle walau hanya sekali. Tiba-tiba rambut Pickle berdiri membuat semua orang terkejut. Jack pun menafsirkan setuju bagaimana tanda bahwa Pickle itu setuju. Namun Tokugawa mengatakan bahwa dari sudut pandang Pickle, melihat Jack sekarang sama seperti melihat bayi dinosaurus. Meski begitu, Jack tetap memohon kepada Tokugawa agar segera menggelar pertandingan ulang melawan Pickle, karena dirinya ingin mencoba senjata barunya. Nah, saat Tokugawa masih mempertimbangkannya, tiba-tiba Pickle menggigit pundak Jack, yang membuat semua orang kaget melihat tindakan nekat manusia purba itu. Gigitan Pickle sangat keras dan ditambah lagi kuncian dari tangan dan kakinya. Namun Jack terlihat tenang, seolah gigitan itu tidak terasa sama sekali. Tokugawa pun berusaha menghentikan Pickle, sementara orang-orang di sekitar kelihatan bingung, bahkan ada yang mengira bahwa mereka sedang syuting film. Tokugawa lalu memohon kepada Jack agar tidak memulai perkelahiannya di tengah jalan, tapi Jack hanya tersenyum santai dan memintanya untuk melepaskan genggamannya. Nah, permintaan itu membuat Tokugawa bingung, namun akhirnya ia menuruti Jack. Nah, begitu bebas, Jack langsung mengangkat tangannya ke atas, dan dengan sekuat tenaga, ia memutar tubuhnya dan menghantamkan Pickle dengan sikunya. Nah, saat kuncian Pickle melemah, Jack berhasil melepaskan diri. Nah, melihat hal itu membuat semua orang terkejut melihat gerakan Jack. Lalu ia tersenyum dan bersiap, lalu melancarkan satu pukulan keras ke tepat wajah Pickle. Pukulan itu membuat Pickle terlempar jauh dan jatuh ke bawah. Tetapi ia segera bangkit lagi, dan di tengah ketegangan itu tiba-tiba Hanayama datang dan merelai mereka berdua.
Nah, kedatangan Hanayama membuat Jack dan Pickle kebingungan. Hanayama lalu meminta mereka berdua untuk melanjutkan pertarungannya di tempat lain. Ia kemudian menambahkan, di sini banyak orang yang sedang beraktivitas dan di wilayah ini merupakan wilayah kekuasaannya. Hanayama juga menegaskan ia tidak akan membiarkan siapapun membuat keributan di wilayahnya. Jack dan Pickle menatap Hanayama dengan raut wajah kebingungan. Saat itu, Pickle tiba-tiba teringat bahwa ia pernah bertemu dengan Hanayama sebelumnya. Pickle pun tersenyum, lalu memeluk Hanayama dengan erat sampai tubuh Hanayama terdorong ke belakang. Menanggapinya, Hanayama hanya tersenyum dan berkata, ia senang Pickle masih mengingatnya. Pickle kembali tersenyum seolah membenarkan hal itu. Hanayama kemudian beralih ke arah Jack Hanma. Ia berkata kepada Jack, kau pasti mengerti maksudku. Namun, Jack masih terlihat bingung karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan sosok Hanayama. Ia sama sekali tidak tahu siapa pria yang berdiri di depannya itu. Jack pun merasa heran, meskipun tubuh Hanayama lebih kecil darinya, Hanayama sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Jack bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan sosok Hanayama. Setelah itu, Hanayama menoleh ke arah Tokugawa dan menyarankan agar pertarungan Jack dan Pickle dipindahkan ke arena milik Tokugawa. Tokugawa lalu bertanya apakah Hanayama mau menonton, dan dengan santai Hanayama menjawabnya, aku mau menonton kalau kau membayarku. Nah, tak lama kemudian Hanayama pergi meninggalkan mereka bertiga. Jack yang masih penasaran bertanya siapa sebenarnya pria itu. Tokugawa pun menjelaskan bahwa Hanayama adalah sosok pertarung sejati, dan ia menambahkan sifat Hanayama justru kebalikan dari Jack Hanma. Tokugawa bahkan merasa adanya ketertarikan antara Jack dan Hanayama. Tetapi Tokugawa menegaskan sekarang bukan waktunya untuk memikirkan Hanayama. Saat ini waktunya untuk pertarungan antara Jack dan Pickle. Kemudian di keesokan harinya di sebuah ruangan milik Tokugawa, ia sedang berdiskusi dengan Baki. Nah, mereka membicarakan gaya bertarung antara Jack dan Pickle. Tokugawa lalu bertanya kepada Baki bagaimana pendapatnya tentang pertarungan mereka. Baki pun menarik nafas lalu menjawab bahwa soal gigitan, baik Jack maupun Pickle bisa dibilang monster atau rajanya dalam teknik itu. Ia juga menambahkan Pickle memang kuat dengan gigitannya, tapi itu dulu. Namun, sekarang setelah Jack mempunyai gigi titanium, hingga semuanya sulit diprediksi. Scene kemudian bergeser ke area turnamen. Tempat itu sangat sepi dan hanya ada satu orang, yaitu Pickle. Nah, di saat sedang duduk terdiam, Pickle tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang yang sangat kuat, dan ternyata itu adalah Baki. Kemudian di sana Baki sudah tahu Pickle pasti berada di sana. Begitu melihat Baki datang, Pickle tampak senang kegirangan. Baki pun mendekati lalu bertanya apakah Pickle benar-benar ingin bertarung melawan Jack. Dan saat itu juga Pickle mengucapkan satu kata yang membuat Baki terkejut sampai ia memintanya untuk mengulangi lagi. Pickle kemudian mengulangi kata tadi yang ia ucapkan. Baki sangat terkejut karena kini Pickle benar-benar bisa bicara. Baki lalu memastikan sekali lagi apakah Pickle benar-benar ingin bertarung melawan Jack. Pickle pun menjawab dengan menyebut nama Jack sambil tersenyum. Nah, di keesokan harinya, di arena pertarungan sudah dipenuhi orang-orang yang datang untuk menyaksikan duel besar ini. Di sudut arena, ternyata Pickle sudah lebih dulu menunggu berada di sana karena ia memang menunggu semalaman penuh. Sementara itu di sebuah ruangan lain terlihat beberapa obat-obatan dan doping di ruangan persiapan Jack Hanma. Dengan handuk di bahunya, Jack berjalan pelan menuju keluar arena. Sorak-sorai penonton terdengar semakin keras. Mereka memanggil nama Jack berulang-ulang dan seolah-olah melupakan Pickle yang berada di sudut ring. Nah, belum sempat pertandingan dimulai, Pickle tiba-tiba menerjang ke arah Jack. Dengan refleks cepat, Jack menahan gigitan Pickle menggunakan handuknya. Lalu handuk itu tersebut digunakan untuk membanting Pickle. Tetapi Pickle masih bisa bereaksi di udara. Ia memutar tubuhnya dan berhasil mendarat dengan sempurna sebelum bantingan itu mengenai dirinya. Nah, aksi keduanya membuat para penonton kagum dan memuji refleks luar biasa dari Jack dan Pickle. Kemudian karena bel pertandingan belum resmi dibunyikan, keduanya langsung dikenakan poin pelanggaran. Jack mendapatkan pelanggaran karena dia menggunakan senjata saat bertarung, sementara Pickle dihukum karena dirinya menyerang sebelum bel pertandingan dimulai. Jack mengangkat kedua tangannya lalu memasang kuda-kuda khas petinju. Pickle hanya terdiam menatap Jack dengan tajam sambil mengamati gerakannya. Tanpa ragu, Jack langsung melepaskan pukulan lurus ke arah wajah Pickle.
Kepala Pickle terdorong ke belakang, membuat Jack sedikit sempoyongan dan merasa pusing. Namun semua penonton terkejut ketika Pickle kembali berdiri tegak. Ia tidak tumbang sama sekali, bahkan ia menunggakkan kepala, tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Dan dari hidungnya pun mengalirkan sebuah darah, yang malah dijilat oleh Pickle sambil tersenyum. Nah, senyuman itu makin lebar dan jelas menunjukkan kepada Jack, seolah-olah mengatakan kalau pukulannya tadi itu tidak ada artinya. Jack yang terpancing emosi segera menerjang dan menghujani Pickle dengan jab cepat bertubi-tubi hingga kepala Pickle terus tersentak ke belakang. Dan sebelum sempat berhenti, Jack berlari mengejarnya, menendang wajah Pickle dengan keras. Meski menerima pukulan bertubi-tubi dan tendangan telak, Pickle masih bisa berdiri seakan tidak bisa dijatuhkan begitu saja. Sementara dari baku penonton, Kaoru Hanayama terlihat sangat serius menyaksikan pertarungan antara Jack dan Pickle. Semua penonton dibuat kagum sekaligus heran dengan ketahanan fisik Pickle. Meskipun sudah dipukuli berkali-kali, ia masih sanggup berdiri, bahkan sempat melemparkan senyuman. Lalu sedikit jelaskan tentang kehidupan Pickle di zaman purba, yang dimana pada masa itu kekerasan adalah hal yang wajar. Kekerasan digunakan untuk memburu mangsa ataupun bertahan hidup ketika menjadi buruan. Tubuh Pickle sebenarnya tidak lebih besar dari seekor gorila, tapi ia berhasil menepati puncak rantai makanan di zamannya. Tokugawa pernah berkata, Jack Hanma memang terlihat besar di era modern, tetapi bagi Pickle, Jack tidak lebih dari seekor anak dinosaurus yang sangat kecil. Namun Jack memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Pickle, yaitu pemahaman tentang seni bela diri modern. Tinju Jack Hanma bahkan bisa disetarakan dengan kekuatan tanduk, cakar, atau taring hewan purba. Dan itulah alasan kenapa Pickle tidak bisa meremehkan Jack, karena Jack punya skill bela diri yang mematikan. Kembali ke pertandingan, Jack melancarkan serangan ke arah Pickle, bukan dengan pukulan, melainkan dengan jebakan rambut. Dengan cepat, Jack menarik kepala Pickle dan menghantamkan lututnya ke arah wajah Pickle. Begitu dengan keras sampai rambutnya tercabut. Pickle yang masih pusing lalu dimanfaatkan oleh Jack. Ia mengunci tubuh Pickle dari belakang lalu membantingnya dengan sekuat tenaga. Bantingan itu membuat bagian belakang kepala Pickle menghantam lantai dengan keras, sehingga Pickle terdiam sejenak akibat benturan itu. Tanpa buang waktu, Jack segera menaik ke arah tubuh Pickle dan bersiap untuk melancarkan sebuah pukulan palu. Pukulan itu mengenai hidung dan mulut Pickle. Dengan semangat, Jack menghajar Pickle berkali-kali dengan teknik pukulannya itu, sampai darah mengucur di hidung Pickle. Di sana sorak-sorai penonton pun pecah kagum, sekaligus ngeri melihat kebrutalan Jack. Jack lalu tersenyum lebar membuka mulutnya dan tiba-tiba menggigit wajah Pickle. Gigitannya makin lama makin kuat sehingga menarik kulit Pickle dengan terpaksa. Tanpa belas kasih, Jack mencabik wajah Pickle hingga kulitnya terkelupas. Pickle pun hanya terdiam dan bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Jack pun meludah dan membuang potongan kulit yang sempat ia masukkan ke mulutnya. Sementara Pickle menatap balik Jack dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Belum sempat Pickle bangun, Jack langsung melayangkan tendangan keras ke wajah Pickle yang sudah terluka. Tendangan itu membuat Pickle terlempar sampai terjadi sakitan. Tidak berhenti di situ saja, ia segera mengejar Pickle dan menambahkan satu tendangan lagi ke arah wajahnya. Di sana Pickle pun jatuh terdiam dengan tatapan kosong. Tendangan Jack itu membuat Pickle teringat kembali ke masa lalunya di zaman purba. Dan rasanya sama seperti keterkena hantaman ekor dinosaurus. Pickle teringat saat ia sedang berburu hewan purba, tiba-tiba ekor raksasa menghantam tubuhnya dan melemparkan jatuh ke arah jurang. Kemudian ketika kembali menatap Jack, Pickle melihat sosoknya seperti dinosaurus yang dulu pernah menjatuhkannya. Saat Pickle masih terhanyut dalam lamunan itu, Jack diam-diam maju mendekati lalu dengan cepat melancarkan pukulan keras ke arah Pickle. Pukulan itu membuat kepala Pickle sedikit terangkat. Jack lalu mengunci tubuhnya dan bersiap melakukan bantingan kedua kalinya. Kali ini membanting Pickle dengan tenaga yang jauh lebih besar dari bantingan pertama. Hingga benturan keras pun membuat kepala Pickle terhantam kayu pembatas arena. Tanpa ragu, Jack dengan brutal kembali mencoba menggigit Pickle dan kali ini gigitannya mengarah ke otot lengan Pickle. Jack lalu mengangkat tubuh Pickle sambil tetap menggigit lengannya. Pickle pun gemetaran menahan rasa sakit akibat gigitan itu. Dengan paksa, Jack membanting tubuh Pickle sekali lagi hingga otot lengannya terkoyak. Karena Jack sama sekali tidak melepaskan gigitannya. Saat Pickle terbanting, darah muncrat dengan deras sampai hamburan ke udara.
Seketika tubuhnya jatuh ke lantai. Ia hanya bisa menatap ke langit-langit sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa di lengannya. Namun, Pickle langsung bangkit dengan cepat. Ia berteriak sekeras-kerasnya. Suara yang bergema seluruh arena tanda bahwa ia benar-benar sudah marah. Semua orang yang menonton pun kebingungan, bahkan ketakutan melihat amukan Pickle. Setelah itu, ia menatap Jack dengan penuh emosi, lalu bersiap untuk menyerang. Dengan tenaga penuh, Pickle melompat ke arah Jack dan berusaha meraih kepalanya. Gerakan itu begitu cepat sampai Jack pun kaget. Tidak menyangka Pickle bisa bergerak secepat itu. Begitu berhasil menjangkau kepala Jack, Pickle menekuk jari kaki-kakinya lalu menggoreskan perut Jack dengan cakar-cakarnya. Serangan itu dilakukan berulang kali dengan kecepatan luar biasa yang membuat Jack berkeringat deras karena merasakan perih yang begitu menyiksa. Pickle akhirnya berhenti menggaruk perut Jack dan terlihat jelas bekas luka yang ia timbulkan. Sementara Pickle hanya tersenyum puas melihatnya. Tapi Jack tidak tinggal diam. Ia langsung mendorong sendi dan dengan Pickle hingga berbunyi. Dan hal itu membuat Pickle terkejut. Jack pun menggigit lengan kanan Pickle dengan sangat keras lalu merobeknya menggunakan gigi. Aksi brutal itu membuat para penonton bergigil ngeri melihat keganasan Jack Hanma. Dan kini kedua lengan Pickle mengucurkan darah dengan deras. Beralih ke arah Bucky yang menjelaskan bahwa bagian yang digigit Jack adalah pembuluh darah titik utama vital manusia. Bucky menambahkan bahkan gigitan seseorang anak kecil di area itu sudah cukup untuk membuat orang dewasa kesakitan, meskipun orang itu melatih tubuhnya sekuat mungkin. Lalu adegan beralih ke Hanayama dan Tokugawa. Tokugawa berkata ingin bicara dengan Hanayama. Di sana ia menyinggung kalau Hanayama pasti tidak setuju dengan gaya bertarung Jack karena dianggap tidak jantan. Namun Hanayama menjawabnya dengan santai. Ia tidak bermaksud menilai begitu, justru ia mencoba memahami gigitan dari pertarungan. Tokugawa kemudian menjelaskan setiap pertarung mempunyai gaya estetikanya sendiri. Namun Hanayama hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Kembali ke arena, Jack berdiri dengan perut penuh luka. Ia membuka mulut dan meremaskan rahangnya. Tiba-tiba Pickle maju dan menyerang perut Jack menimbulkan sayatan yang sangat lebar. Namun ternyata itu adalah strategi Jack. Ia langsung menguji tubuh Pickle dan bersiap untuk membantingnya. Dengan tenaga penuh, Jack mengangkat lalu menghantamkan tubuh Pickle ke tanah. Kepala Pickle terbentur keras, tetapi Jack belum melepaskan kunciannya. Ia terus membanting Jack berulang kali sampai di tengah arena. Mereka berpisah di pinggir arena. Jack kemudian berdiri menatap Pickle yang tergeletak tak berdaya. Ia melakukan gerakan aneh dengan kedua tangannya membuat penonton bingung. Lalu Jack mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menyatakan kemenangan untuk dirinya sendiri. Penonton pun heboh kecuali Bucky yang hanya terdiam menunduk. Namun tiba-tiba Pickle bangkit lagi membuat Jack sedikit terkejut. Dan Pickle pun tersenyum lalu mengelurkan tangannya. Jack hanya tersenyum kecil lalu menggenggam tangan Pickle. Adegan itu membuat Bucky lega dan merasa senang. Pickle kemudian berkata bahwa Jack adalah pemenangnya. Jack kaget karena untuk pertama kalinya Pickle bisa berbicara. Setelah itu, Pickle melepaskan genggamannya dan meninggalkan arena pertarungan. Tak lama, Tokugawa dan Hanayama mendekati Jack. Mereka saling bertatap, hingga Tokugawa menengahi dan berkata bahwa ini bukan waktunya yang tepat untuk melanjutkan pertandingan. Namun Jack dengan sombong menantang Hanayama mengatakan kalau ia bisa mengalahkan Jack bahkan tanpa gigitan. Hanayama sempat terpancing lalu maju mendekat. Jack dengan penuh percaya diri minta Tokugawa untuk segera menggelar pertandingan melawan Hanayama saat itu juga. Namun Tokugawa menegaskan kepada Jack agar tidak gegabah. Hanayama pun menambahkan dan menyuruh Jack untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu sebelum pertandingan mereka dimulai. Setelah berkata demikian, Hanayama langsung pergi meninggalkan Jack bersama Tokugawa. Nah, itulah pertarungan sengit antara Jack Hanma melawan Pickle manusia purba. Gimana menurut kalian tentang film kali ini, guys? Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk next konten lainnya adalah pertarungan Hanayama melawan Jack Hanma. See you the next time video and bye bye.